Oke, selamat datang ya di Deep Dive Anda kali ini. Kita mau ulik bareng nih sumber-sumber yang Anda kirim, menarik banget soalnya, tentang yaitu jatuh bangunnya kaum Menak di Priangan, Jawa Barat, era kolonial Belanda kan. Misi kita nih, gimana ya ngebongkar gimana elit yang tadinya kayak raja-raja kecil ini kok nasibnya bisa berubah banget, dari penguasa daerah terus jadi perantaranya VOC, sempat jatuh juga statusnya, diangkat lagi tapi buat tanam paksa, sampai akhirnya ya hilang aja gitu kekuasaannya. Siap ya menyelami dinamika ini bareng kita? Yuklah, kita bongkar. Kita mulai dari awal dulu kali ya. Sebelum Belanda benar-benar megang kendali penuh gitu. Nah, Menak ini kan posisinya di puncak banget ya di struktur sosial Priangan waktu itu. Di atasnya Santana, kerabat bangsawan lain, apalagi rakyat biasa atau cacah. Kekuasaan mereka itu diakui Mataram lewat serat piagam, semacam surat pengesahan gitu ya. Tapi di wilayahnya sendiri mereka ini cukup otonom. Punya tanah, bisa mengut pajak. Unik ya, kekuatannya diukur dari jumlah cacah penduduk setia mereka. Betul. Dan ketika VOC datang, nah ini strateginya menarik. Mereka nggak langsung, gusur Menaknya. Justru memanfaatkan struktur yang udah ada ini. Lahirlah yang namanya Preangstelsel. Di sistem ini, Menak jadi kayak, middleman, perantara penting banget. Tugas utamanya, ya itu, maksa rakyat nanam kopi dan wajib setor ke VOC. Namanya Verplichte Leverantie. Imbalannya buat Menak apa? Ya dapat kompensasi, gaya hidup mewah, terus pengakuan resmi juga dari company, pakai akte van aanstelling, surat pengangkatan gitu. Tapi ya itu, ini kolaborasi yang ada harganya. Pelan-pelan tapi pasti, otonomi asli mereka itu mulai hilang. Hak hukum, hak atas tanahnya terutama, itu diambil alih sama VOC. Jadi mereka ini kayak menukar kedaulatan jangka panjang demi status dan untung sesaat dari company. Dilematis belum Madira posisinya. Nah, terus cerita lanjut nih ke awal 1800-an. Masuk era Daendels sama Raffles, bawa ide-ide Eropa gitu kan. Di sini perubahannya drastis banget ya katanya. Sumber Anda bilang Daendels itu mengubah status Menak, jadi cuma kayak pegawai pemerintah biasa yang digaji. Hak-hak tradisionalnya kayak hak atas tanah, pajak, itu dihapus semua. Bahkan ada tindakan simbolis kayak ngurangin jumlah pengiring, buat ngerendahin gitu ya kayaknya. Iya, semacam itu. Dan Raffles lebih parah lagi. Cuma dianggap kayak pejabat polisi aja. Logikanya sih sentralisasi, efisiensi ala Eropa. Tapi, nah ini menariknya. Kebijakan radikal ini ternyata gagal total loh di lapangan. Oh ya? Kenapa tuh gagalnya? Gagal karena, yaitu, mereka meremehkan ikatan batin, ikatan budaya antara bupati atau Menak ini dengan rakyatnya. Udah kuat banget ngakar. Pejabat Eropa mau sistemnya secanggih apa, ya nggak punya legitimasi budaya kayak gitu di mata rakyat. Ini bukti kalau kekuasaan kolonial itu meskipun kuat, tetap butuh perantara lokal yang dipercaya rakyat. Nggak bisa main perintah langsung aja. Oke. Jadi kebijakannya mental ya. Terus apa dong titik baliknya? Kok Belanda berubah pikiran lagi? Nah, pemicu utamanya Perang Diponegoro antara 1825 sampai 1830 itu. Perang itu bikin kas Belanda boncos parah. Rugi 20 juta gulden. Jumlah yang gede banget waktu itu. Ini nyadarin mereka, wah, stabilitas di Jawa ini penting dan mahal. Dan kuncinya, ya para bupati ini. Nggak bisa dimusuhi terus. Jadi Belanda kayak, balik kucing gitu ya? Tepat sekali. Mereka lakukan restorasi. Posisi Menak, gelar kehormatan, bahkan hak waris jabatan bupati, itu dipulihkan lagi lewat aturan resmi. Tapi, nah ini penting dicatat, jangan sampai salah baca. Ini bukan karena Belanda jadi baik atau menghormati tradisi loh. Sumber Anda jelas bilang ini lebih kayak kehormatan palsu. Tujuannya pragmatis banget. Tujuannya apa dong? Buat melancarkan sistem eksploitasi baru yang lebih gede. Kultur stelsel atau tanam paksa. Peran Menak sekarang di-upgrade jadi semacam, gimana ya, mandor besar perkebunan aja. Tugasnya mastiin setoran kopi dan tanaman lain dari Priangan lancar. Ini yang bisa disebut feodalisme kontraktual. Struktur feodal lama dipakai, tapi tujuannya buat eksploitasi ekonomi kolonial. Wah, statusnya pulih, tapi perannya jadi mandor tanam paksa ya. Ironis juga. Tapi katanya ada tantangan dari dalam juga ya, muncul Menak baru. Bener banget. Jadi fondasi kekuasaan Menak yang asli itu terus goyah. Mulai muncul orang-orang jadi Menak bukan murni karena keturunan. Ada yang lewat pendidikan barat, kayak Sekolah Pamong Praja, OSVIA itu, atau lewat kawin.
Nah, ini bikin gesekan internal. Menak lama yang masih feodal gitu sering nyindir mereka. Disebutnya menak kuda belang. Artinya ya gelarnya itu didapat nggak secara terhormat gitulah. Oke, lalu akhirnya gimana nasib mereka di awal abad ke-20 pas modernisasi mulai kencang? Kekuasaan real mereka makin habis ya. Birokrasi modern makin kuat. Urusan administrasi udah banyak dipegang pejabat terdidik, termasuk patih, wakil bupati itu. Kekuasaan menak jadi lebih banyak ke simbol aja, seremonial. Kayak kata salah satu sumber Anda, mereka akhirnya cuma jadi perhiasan gubernaman belaka. Penentu posisi sekarang udah bukan darah biru tok, tapi lebih ke ijazah, kemampuan, sama loyalitas ke pemerintah kolonial. Jadi kalau kita rangkum nih perjalanan kaum Menak Priangan, ini kayak roller coaster ya. Dari penguasa otonom, jadi mitra VOC, tapi kekuasaannya dikikis, terus sempat jatuh di era Daendels Raffles, dipulihkan lagi, tapi cuma jadi mandor tanam paksara, sampai akhirnya cuma jadi simbol tanpa kekuasaan nyata di pemerintahan. Iya, persis. Warisan mereka ini kompleks banget memang. Ada catatan bupati yang baik, peduli rakyat. Tapi yang nggak bisa dipungkiri juga, banyak yang terlibat dalam sistem eksploitasi itu. Misalnya motong bayaran hasil bumi rakyat. Jadi ini bukan cerita hitam putih soal pengkhianat atau pahlawan ya. Ini lebih ke cerita tentang adaptasi. Bagaimana sebuah elit tradisional coba bertahan, kompromi, di tengah gempuran kekuatan kolonial yang mengubah segalanya. Sampai akhirnya pelan-pelan tersingkir dari kekuasaan real. Menarik banget ya dinamikanya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Sejauh mana ya sisa-sisa struktur sosial, atau mungkin pola pikir feodal, atau relasi kuasa model menak yang kita bahas dari sumber Anda ini, jangan-jangan masih ada gaungnya gitu. Atau bahkan mungkin masih ikut mewarnai dinamika sosial dan politik di Priangan, atau Jawa Barat umumnya sampai hari ini. Sesuatu buat Anda eksplorasi sendiri ya.